Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Karam Bapak Guru kita, Al-Karam Bapak lalu seluruh Bapak Ibu jamaah sholat maghrib sekaligus kajian malam Ahad pada pekan ketiga yang hormati dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama kali mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya yang sampai memiliki kita masih bisa nikmati dan rasakan, utamanya nikmat sehat dan panjang umur, sehingga pada malam hari ini Sabtu memasuki malam Ahad 20 Juni 2026 yang merupakan tanggal 6 Muharram 1448 Hijri, kita semua bisa hadir di masjid ini dalam rangka kita melanjutkan rutinitas kajian kita. Mudah-mudahan nanti materi yang disampaikan oleh para guru kita bisa ambil hikmahnya, untuk kita nanti bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam dapat disampaikan kepada junjungan akhir dan besar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajar kita, membimbing kita dalam hidayah. Mudah-mudahan kita nanti senantiasa mendapat syafaatnya yaumil akhir. Baiklah Bapak Ibu jamaah pengajian yang kita hormati, adapun materi yang akan disampaikan oleh murabi kita, guru kita, yakni kitab Al-Arba'in, akan membahas hadis ke-27 dari kitab tersebut. Itu mari kita simak dan bersama untuk nanti kita bisa ambil kisah dari apa yang disampaikan sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Pada beberapa isi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ashril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim
yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini pada tahun baru Hijriah sambung tetangga tahun 1448 dan kita ada pada tanggal berapa? 6 Muharram, tanggal 6 Muharram yang ini, dan malam bisa sambung yang boleh dibangun sami bulan Muharram ini salah satu bulan 4 bulan Haram, 4 bulan mulia. Bulan Haram atau bulan mulia ini dimulai dia dari bulan Dzulqa'dah. Sesambung Dzulqa'dah lanjut dia bulan Dzulhijjah. Sesambung bulan Dzulhijjah lanjut dia bulan Muharram. Jadi berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah baru kemudian nanti ada jeda dia untuk kemudian masuk bulan keempat daripada bulan-bulan Haram adalah bulan Rajab. Nah ini baru pertama awal-awal bulan Muharram. Dan sebagaimana yang diingatkan oleh guru kita, di bulan-bulan haram sampai ini terperintah dari pacu daripada pacu ketaatan, pacu masih untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada bulan haram ini yang dirahmati Allah, ada satu amalan yang perlu diingatkan untuk diri dia dan kita semua. Lemah pada tanggal 10 bulan Muharram yang itu akan jatuh pada hari Kamis. Lemah tanggal itu Senin tanggal baru, tanggal yang betul tanggal 6 malam 6 kita sekarang besok 6. Oke, besok 6. Kemudian itu tinggi jendul Ahad. Oke. Kemudian baru jendul Senin, jendul Kamis Rabu malam Kamis. Oke. Karena tanggal 1 hari Selasa, maka Selasa depannya ini tanggal 8. 9 itu hari Rabu, berarti malam Kamisnya kita sudah masuk tanggal 10. Oke? Kamis malam Jumat. Rabu malam Kamis. Memang dua tanggalan memang aneh. Kalau dia berdasar di sini, coba kalau dia berdasar, seingat dia kalau tanggal 8-nya hari Selasa, tanggal 9-nya hari Rabu, tanggal 10-nya hari Kamis. Maka kita puasa itu hari Kamis, tanggal 10. Lalu di tanggal 10, lalu dia tulis dulu Jumat. Kalau dia berdasar, antara dia tulis nanti dulu Jumat. Yang kita kenal dengan hari Asyura. Jumat di sana. Dua tanggal. Kalau gua malam Kamis ini bapak jalan ini. Karena memang dua kalender begini. Ya ada kalender yang dikeluarkan pemerintah. Lamun pemerintah ini Kamis. Lamun satu bulan si itu Jumat. Jadi dia beda saja dalam satu. Ala kulli hal. Makin berasa dan ikuti Nabi yang belum yakin. Pada tanggal 10 atau yang lebih kita kenal dengan hari Asyura. Jadi sejarah dari sampai Madinah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dengan Yahudi di Madinah ini menyambut tanggal 10 itu dengan bahagia. Jadi kebetulan Rasulullah Nabi jarak di tanggal 10 ini, maka saya senang lalu dengan Yahudi. Maka kemudian dijawablah la yaum anjallahu fihi Musa min Fir'aun. Oleh tanggal 10 ini ya Rasulullah, tahun keselamatan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran tentara Fir'aun. Jadi kan sejarahnya Nabi Musa tidak kejar sama tentara Fir'aun sampai kemudian beliau menyeberang lautan
Pirang tahun kejadian itu pada tanggal 10 Muharram. Maka kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana ahaqqu bi Musa." Oh, dia tanya, ya aku ni lebih berhak kepada Nabi Musa daripada dengan Yahudi, bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian mensyariatkan untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai bentuk syukur, syukur atas kenikmatan Allah memberikan keselamatan kepada Nabi kita semua, kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian keutamaannya Nabi wasu'ila an sawmi yaumi Asyura, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kedua Nabi keutamaan berpuasa pada hari Asyura itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Keutamaan berpuasa saat sejauh ini kedua baca yang dirahmati Allah, keutamaannya Allah akan mengampuni dosa kita setahun yang lalu. Setahun ampuni dosa salah ketika dulu ingat dia menjelang tanggal 9 Zulhijjah, pas jadwal terjadi masih menjelang tanggal 9 ini. Sampean sini kita jangan dirahmati Allah ada digawe puasa tanggal siwak. Karena puasa tanggal 9 itu keutamaannya menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pemalik terkait makin keistimewaan ini tanggal 10 Muharram, lamun tegawe sengaja kesampean sejak awal tadi kepada tahu siapa agenda kegiatan acara kita pada hari itu bisa kita sesuaikan. Tunah barang sekali setahun selalu yang menjadi pikiran itu kedung kesadaran, karena belum tentu kita akan temukan pada tahun-tahun berikutnya. Sebagaimana kita bahagia menyambut bulan Ramadan dengan mengatakan kedung kesadaran mujung kedai di tahun-tahun yang akan datang, tahun ini. Demikian pula pada hari-hari yang istimewa, termasuk tanggal 9 dan saat ini tanggal 10 hari Kamis atau Jumat nanti. Kedung kesadaran, kedung kesabaran ketakdiran si Allah Ta'ala sehat selamat pada hari tersebut. Maka kita berpuasa untuk memohon mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala setahun yang lalu. Nah, ini maksudnya ada pegawai puasa tanggal siwak diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun ini. Malik pegawai tanggal 10 gelombok setahun yang lalu 3 tahun ampuni tertinggi. Apabila tahun misal terasipan si Allah Ta'ala tahu gawe puasa tanggal 9 Zulhijjah dan tanggal 10 bulan Muharram, ini ampunan Allah itu akan surplus nanti. Kita akan mendapatkan ampunan melebihi daripada usia kita. Gawe puasa Zulhijjah 2 tahun, gawe puasa Muharram 1 tahun, total 3 tahun. Setiap tahun kita mendapatkan ampunan 3 tahun. Jadi nanti setiap tahun gawe sampai mati ini, ya berarti ampunan itu bahkan kita dapatkan 3 kali lipat daripada usia kita. Nah, ini kisah terus terjamah. Ini bagian dari materi yang akan kita ulang kembali dari sambut sampai 19 di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam satu waktu jatuh ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Namun zaman lain penyambung si untu, penyambung si montong yang dalam Abdullah bin Abbas beliau yang mengatakan, di mana beliau mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang waktu terjangkau
Ya gulam, namun bahasa kita gulam iki orang anak, karena dia masih kulit. Ya gulam, duhai ananda, inni mu'allimuka kalimatin. Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat ini yang nasihat wasiat. Dan ini jawab dirahmati Allah. Kembali tiang sampaikan. Ini di kajian parenting modern. Salah satu waktu terbaik lamun tiang nasihati dijejari sedikit. Salah satu waktu terbaik adalah saat kita saatnya terlalu atau di sekolah, kenyangkan terlalu atau di belajar, kenyangkan saja ini tahu salah satu waktu terbaik untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Sebagaimana yang dilakukan baginda Rasulullah SAW ini, dan Rasul tidak sekali dua memberikan nasihat saat beliau membonceng orang lain kenyangkan saja benar. Ini salah satu. Lalu Rasul memberikan nasihat, duhai ananda, inni u'allimuka kalimatin, akan saya ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah olehmu Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala olehmu, niscaya engkau akan mendapatinya selalu berada di hadapanmu. Nabi maknanya menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab ini dijelaskan bil ta'ah. Entah terjaga Allah niki adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga sembahyang, jaga raos, jaga pikiran, jaga makanan, jaga rezeki. Tidak sampai rezeki selama dalam tiani ke barang haram, barang dikena. Ini bagian daripada menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak luwe doang bebek ini lagu dikena. Malah korupsi, bilang tidur korupsi 1 miliar bisa la ilaha illallah ya Allah. Ya satu bau cukup ini kan dalam bawa dia lalu. 1 miliar sejelo ibu-ibu niki ya Allah lebih juga ya bisa 1 miliar sejelo nanti benar. Dibeli bakso 1 miliar dia berupah dari kuah nanti ya. Ngompal aja bakso. Beli kelepon lah, beli gula di dalam 1 miliar itu. Sejelo 1 miliar ini ya Allah. Begitu cukup batu kan. Nah, saya jadi batu, tapi batu begini. Ini makna menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga syariat Allah, jaga ketaatan kepada Allah, jaga diri dari bermaksiat kepada Allah. Lamun terjaga Allah maratan meninggal, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita. Menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Menjaga kita dari hal-hal yang sifatnya dosa dan maksiat. Menjaga kita bahkan di hadis yang sering diulang-ulang ya Allah, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang telah aku wajibkan kepadanya, firman Allah. Kamu terpilih apa? Tegak kepada Allah Ta'ala. Paling pertama terjaga ini kesal wajib-wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan hamba-hambaku terus milih rapat, milih deket kaca aku, firman Allah, dengan melakukan perkara
sampai kemudian hambaku ini terus mengerjakan perkara-perkara sunnah sampai aku pun cinta kepada dirinya. Wa idza ahbabtu, lam kuah cinta, iki firman Allah nih, lam kuah cinta li hamba kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku yang jadi ketok sasin nerengah firman Allah, aku yang jadi mata sasin ngengah, aku yang jadi iman sasin berdemar, aku yang jadi naik sasin lampak, lamun ngendek yang langsung beng. Kalau dia mohon perlindungan kepadaku akan aku lindungi, firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk penjagaan Allah. Gawe sawajib-wajib denarak dan terpendak paksa diri kegawe sa sunnah-sunnah maranda lema sa puasa tanggal 10 niki. Gawe tebe puasa sa tanggal 10 niki, insyaallah Nabi maknanya Allah menjadi mata, Allah menjadi telinga, Allah menjadi tangan, Allah menjadi kaki. Maknanya yang terjaga mata dari memandang hal-hal yang diharamkan, yang terjaga kentor dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan, yang terjaga iman langan tempat hal-hal yang diharamkan. Entah tanda tangan ini bisa bolong sini kan tanda tangan jamaah ini, yang terjaga iman dari melakukan menulis hal-hal yang diharamkan, memegang hal-hal yang diharamkan, yang terjaga naik daripada melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan. Niki makna penjagaan Allah. Sehingga itu jangan dirahmati Allah, kita taat, kita menjauhi kemaksiatan bukan karena solehnya kita, dek nabi lantaran kesapaju, dek nabi lantaran kesahebat. Itu semua bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun, setiap kalian itu tersesat, illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk kepada dirinya. Jadi kita asal sedikit tersesat, kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita tidak tahu mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Lalu Nabi suruh, kita tergerak untuk melakukan ketaatan ini, tergerak hati kita meninggalkan kemaksiatan ini. Ini semata-mata karena hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Adit sasene kuat bimbingan hidayah dan penjagaan Allah, jagalah Allah. Kembali lagi, berminta terjaga Allah Ta'ala dengan melaksanakan apa yang Dia perintahkan dan meninggalkan apa yang Dia larang. Lalu itu memiliki jamaahnya dari uji ini tidak seberat ujian para sahabat Nabi, jauh berbanding dengan sahabat Nabi jauh lalu. Beberapa waktu yang lalu karena di rumah makin sambung, kita mulai mengaji kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah kita pikir, ternyata jamaah di dalam kitab Nailul Roja syarahnya Safinatun Najah yang kebayang sejak sahabat Nabi itu dia kuat sampai. Ternyata di dalam kitab Nailul Roja diterangkan jihad, peperangan yang terjadi di zaman Nabi itu ada 67 kali perang. Jadi perang Nabi ini ada dua macam jemaah. Ada saat tersebut ghazwah, ada saat tersebut sariyah. Lamun ghazwah ini langsung Nabi jadi pemimpinnya, langsung Nabi jadi panglima perang. Lamun sariyah niki Nabi mengutus para sahabatnya. Lalu baik di ghazwah ataupun di sariyah pasti sahabat Nabi ikut. Pasti sahabat Nabi ikut. Iya, jadi pasukan dengan sahabat Nabi ini. Ampunya dirahmati Allah, ternyata baik ghazwah, peperangan yang dipimpin Nabi ataupun sariyah, peperangan yang dilakukan oleh sahabat atas perintah
Safar 27, Sariyah 35, totalnya 62 kali peperangan. Iran mulai peperangan pertama terjadi tahun 2 Hijriah, perang Badar. Rasul wafat tahun 10 Hijriah, 2/10 balik tahun. Dari 8 tahun niki ada 62 kali perang. Ande terbagi S6 dasar 2 niki jok palu kurang lebih antara 7 sampai 8 kali perang dalam 1 tahun sahabat Nabi ini. Ambosa sekali perang niki jamaah ini 10-20 jelur esok tahun niku. Jadi laku para menika sahabat Nabi ini aruh-aruh yang dilek balik tahun pada muut ini enggak medan perang doang tahun pada daim ini. Hangga dia tanpa dijaga Allah ini jangan. Lamun itu dek para menika keberahan tak dijaga Allah Taala makin ini kali pelaksanaan kewayat sembahyang, wayat puasa, arah lebihan kepeng bersedekah, pas-pasan doang kepeng arah baisi bersedekah, jaga laos dedek sakitin patut, dedek sakitin tetangga. Itulah cara kita menjaga Allah saat ini. Ada dari zaman Nabi jadi tiap kuat, ada ini ulalang ini pun ulalang perang. Mohon maaf. Dengan lalu perang ini kan ya, itu dari terkecok bawah pun dari makan silakan ini makan mati terus si bawah lah peras. Ini kalau dia lalu perang janganlah haula wala quwwata illa billah. Luar biasa menjadi sahabat Nabi dalam menjaga Allah. Imam Malik dari Mekah, Khabbab ibn al-Awad radhiyallahu taala anhu, seorang budak. Dia dari pegawai Khabbab ini pihak lading, pihak pedang, pihak batik, pandai besi. Tahun selam, pun ketawaan kaya si bos. Ketawaan si tuan tanpa berselam, kenyekel baik patok-patok besi, kenyekel lalu beak besi ini pun demakan si tuan ini pelepasan di atas ulun. Lepas di atas otak, sebagian menyebutkan lepas dari buka. Ia si mati besi ini di awal, saleleh tubuhnya ini, itu yang mati. Ia tak jaga Allah zaman dulu ini, zaman sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini kuat, si Anas bin Malik. Dia mau ibu di perang Badar, nyesel. Itu dia balik alhamdulillah di dalam perang mati niki. Dia mau ibu perang Badar, sedih. Saya nggak sadar mau ibu perang Badar. Akhir dia menarik kabar perang Uhud. Nabi bahasa, dia bahasa ini dia mau ibu perang Badar. Dia narik perang aja yang 9 si Allah Taala berbentak yang jihad. Bukan Allah Taala tak tahu, Allah Taala tahu apa yang terjadi, tapi menunjukkan semangat beliau. Akhir Nabi terjadi peperangan Uhud. Demi pasukan pemanah di Gunung Uhud ini pada turun dia ke bawah, sehingga kafir Quraisy menyerang. Beliau bukan yang mundur, maju dia sampai dia tutup peperangan niki. Denara dengan tahu tanda awal. Dia tanda awal. Nabi sebabnya dia tanda awal terpotong tubuhnya menjadi 70 bagian. Mutilasi bahasa itu. Terpotong-potong, tercabik-cabik tubuhnya menjadi 70 bagian. Enggak sih tetangga sih sementara minum kayak ini iman ini. Karena ada cincin di tangannya itu di sementara. Jadi wakah berdua, ia tak dengan lain mempertahankan Allah Subhanahu wa taala, menjaga Allah. Harap Malik jamaah di kedua saya. Ini cara menjaga Allahnya para sahabat ini. Ada peperangan namanya perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 10 Hijriah, dan perang ini dipimpin langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila umur Nabi waktu itu 62 tahun.
62 tahun umur Nabi, beliau masih menjadi pemimpin perang. Beliau perangnya di tempat yang namanya Ain Tabuk, yang bertepatan perang Tabuk. Berapa jarak Ustaz jalan antara Madinah tempat tinggalnya Nabi dan para sahabat sampai Ain Tabuk ini Bapak jalan rahmat Allah, jaraknya ini ke 700 km. Itu 100 km itu jarak langan depan ke Surabaya Jawa Timur, Mataram ke Surabaya Jawa Timur itu kurang lebih 700 km. Ya jarak di Madinah dan Tabuk, dan Rasul ke tempat itu bukan pakai pesawat, di mana pesawat zaman ini. Ndek Nabi kadu mobil, ndek onte kadu niki perjalanan, dan di musim penyekan lalu puncak musim panas. Sangat. Dosen tiang kemudian di Saudi dia bahasa bercerita. Lain saja di mahasiswa bahasa. Dalam gedung musim panas ini dilakukan dengan timpan mobil bahasa meleleh ini mencari dia, meleleh dia bermobil ini bahkan aspal sepanas lalu. Dan ini Rasul melakukan perjalanan untuk perang, perjalanan 700 km. Panas. Dengan cuaca doang panas lalu itu Bapak jamin rahmati Allah. Ekonomi kaum muslimin saat itu sedang susah-susahnya. Sama ada kuaya di dalam menara, pada ke dolar tembus 25.000, pada ke menara dolar. Berat ekonomi kaum muslimin saat itu. Dan yang namanya perang pasti butuh biaya. Biaya perang ini natural tapi mahal, sangat luar biasa. Ia pengumuman perang Rasulullah SAW karena beliau dengar orang-orang Romawi akan datang menyerang Madinah. Jadi sedemikian menyerang dengan Romawi, kita dulu yang cegah mereka. Maka Rasul menggerakkan para sahabat yang ikut pada perang Tabuk ini 30.000 pasukan kaum muslimin dan orang-orang yang terikat perjanjian dengan Rasulullah SAW dan sudah seimbang. Hampir ekonomi menjadi susah lalu. Cuaca juga panas lalu syarat sahabat menikah tidak perang si Nabi darah yang lemon ini lampak sahabat Nabi. Nabi lampak si malu doang pada bulan kepek masih. Jihad bi amwalikum wa anfusikum ini berjihad dengan harta dan nyawanya. Jadi si hukuman si Rasulullah. Man jahaza jaisyal usra falahul jannah. Saya turut persiapan pasukan perang Tabuk ini, maka baginya surga. Terjadi surga dengan iman. Sekiranya beliau ikut mempersiapkan pasukan ini, maka dia baginya surga. Akhir berlomba-lomba para sahabat Nabi, Bapak yang dirahmati Allah. Salah satunya kisah yang sering dia ulang-ulang, infaknya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika Utsman mendengarkan saya turut mempersiapkan pasukan ini, maka baginya surga. Langsung Utsman datang jauh kepek di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1.000 dinar. Sasegit dinar ini 4/4 gram emas. Jadi andai sesegram haji 7 juta, di awal haji 7 juta ini ke sesegram. Makin baik 7 juta aja. Andai sesegram 7 juta ibu bapak, jadi sesedinar ini bila 12.750.000 satu dinar. Ampun ini sasin sedekahan, sasin infakkan fisabilillah ini 1.000 dinar. Jadi 12 juta 700 kali ada 1.000. Jadilah dia 12.750 juta cash diserahkan oleh Utsman bin Affan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu duit 12 miliar itu apa? Belum berhenti sampai di sana. Rasul mengumumkan, saya
saya sadulung tenane simpan unta untuk peperangan ini. Malik nakan ini Utsman bin Affan. Alayya bi ataina ya Rasulullah, dari tiang satak 200 ekor unta dan semua kebutuhannya ya Rasulullah. Ruan dengan cukup, Malik hubungan Rasulullah. Saya tolong tanah simpan unta untuk perang ini. Malik nakan ini Utsman bin Affan. Tiang boleh 300 unta ya Rasulullah dengan segala perlengkapan dan kebutuhannya. Barulah Rasul berhenti mengumumkan, jadi dari semua kebutuhan unta hanya dipenuhi oleh satu orang, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Niki jamaah masjid alhamdulillah sambut jariah dan tumpuan saya oleh tekan, tiang oleh tekan. Saya oleh keramik, tiang oleh keramik. Butuh tenaga semen, tiang oleh second sak. Anak tahu berobot, tiang oleh satu sak. Sehingga ketika Rasul sudah menerima itu 1000 dinar dan 300 onta dari Utsman bin Affan, Rasul bersabda, "Ma dhallu Utsman ma 'amila ba'da al-yawm." Apa juga gawe dosa si Utsman oleh jenodi, engkah dia tercatat si malaikat. Apa juga gawe dosa si Utsman di dalam pengaruh dari Utsman bin Affan. Lagu cocok di Utsman bin Affan mau keistimewaan ini. Lagu menurut tiang mau keistimewaan ini tidak sangka balik di sini pengajian balik. Utsman bin Affan dia masa mau keistimewaan malam menikah. Maka pasal Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, di antara sahabat Nabi biasa baca Al-Quran telung dasa juz dari sembahyang malam, sembahyang tahajud. Salah satunya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Nah, dalam pernah cerita di masalah ini Umar bin Khattab aja Abu Bakar. Nabi pasal Umar bin Khattab lamun arah waya yang kalahan amal Abu Bakar. Jadi kalah-kalah itu amal Umar si Abu Bakar. Melek Umar bin Khattab yang kalahan amal Abu Bakar. Lamun arah waya yang kalahan amal soleh Abu Bakar. Jadi di waya di masa Umar. Ya, jauh kepek di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serangan kepek. Kedua saya Rasulullah, "Mada tarakta li ahlika ya Umar?" Apa sih aliran keluarga di wahai Umar? Apa yang kau sisakan untuk keluarga wahai Umar? Maka Umar bin Khattab menjawab, "Mithlahu ya Rasulullah." Marah meniki masih keluar sesi tiang aliran keluarga tiang ya Rasulullah. Jadi setengah harta niki untuk jihad, setengah hartanya ditinggalkan untuk keluarganya. Dengan semangat ingin mengalahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, dan para memiliki masih bagus. Dalilnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka contoh sabaru niki. Saya yang bedanya bulan Semen, yang langan telusa. Niatnya ingin mengalahkan seperti ini. Kalau tiang langan temsa. Sabaru telusa ini mereka berapa yang menurut tiang langan 10 sah. Saat ini mereka tiang langan 15 sah. Nah ini bagus yang seperti ini. Ini namanya fastabiqul khairat. Nah ini Umar sudah merasa akan mengalahkan Abu Bakar. Datang Abu Bakar, jauh harta diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berketua Rasulullah, "Mada tarakta li ahlika ya Abu Bakar?" Apa siang keluarga dari wahai Abu Bakar? Nabi jawaban Abu Bakar, "Taraktu lahumullah wa rasulah." Ya sekalian keluarga dia ya Rasulullah, saya tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Nabi artinya selaku harta ini semua habis diserahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk jihad fisabilillah. Lamun Umar setengah harta seserahan, lamun Abu Bakar selaku harta seserahan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi pasal Umar? Oh
dan gelangan gelangan Abu Quhafah. Abu Quhafah ini bapak si Abu Bakar. Sangat papu Abu Bakar duit bijil. Bayi si Abu Quhafah. Sangat papu lelah baik anak bayi. Beda gelangan gelangan Abu Bakar terkepeng di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyerah gaya papu ini lalu ke bayi. Kalau ketua di bayi, ketua di bijil Abu Bakar. Oh, gambar bayi, apa tentang si bapak? Niki gunakan yang bahasa asmagerah kena dengar sini mana? Apa tentang si bapak bayi bahasa? Penjelok asma niki bayi kursi kakak kepeng niki kantong uang. Kondisi si batu sedisi. Apa jawab di batu di buten. Dan tahu jaminan batu niki. Apa tanya bayi ke si bapak? Oh niki batu tanya dia bahasa asma binti Abu Bakar. Apa kira bisi paku niki dari terbalik kira terabak-labak kumpala dikepeng. Oh wow, ada baik antara kalian. Padahal tidak ada spesial pun yang ditinggalkan oleh Abu Bakar untuk anak dan istrinya. Niki tidak hanya tentang keimanan Abu Bakar seseorang, tetapi bagaimana hebatnya Abu Bakar mengajak anak dan istrinya menjadi orang-orang yang beriman secara sempurna kepada Allah dan Rasul-Nya. Imam Malik itu cerita beberapa tahun ini, tapi kita coba dulu malam ini. Berkaitan dengan puasa Muharram nanti sila, dia langsung nanti biru kami. Dek nanti dengan saya jauh-jauh apa jam jam gila dari sana kapan tadi itu. Ajak keluarga kita, ajak anak cucu kita, insya Allah nikah akan membuat keluarga kita menjadi keluarga yang penuh keberkahan, penuh kebaikan. Tidak sekedar pada kumpul di dunia doang, tapi insya Allah akan kembali berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Fitri di dunia wal akhirah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة Waalaikumsalam.